Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di sesi Sydney, teman-teman. Bentar lagi market Amerika bakalan close ya, jam 5 WIB, market Amerika Serikat akan close untuk sesi New Yorknya, dan kita masuk ke sesi Sydney dan kedepannya akan ada sesi Asia. Jadi Bitcoin di perdagangan hari ini itu di kisaran 56.900 something, sudah sempat tadi naik sampai 66.000 ya, tapi akhirnya terkoreksi juga. Dan overall menurut saya ini posisi yang cukup bagus. Kita akan coba untuk ulas seperti apa. Pembahasannya kita akan mulai dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi untuk perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data dari China terkait dengan data ekspor import ya. Hasilnya adalah negatif ya, ekspor dari Cina negatif, impornya juga negatif. Kemudian dari trade balance Cina juga mengalami penurunan ya. Cina ya bakalan deflasi sepertinya, teman-teman. Itu kalau dari hari ini kita akan dapat beberapa rilis data dari Inggris, ada data penting terkait dengan unemployment. Kemudian dari Eropa akan ada data ZEW Economic Statement. Dari Amerika Serikat akan ada data New York Empire Manufacturing. Jadi beberapa rilis data tersebut berpeluang untuk mempengaruhi pasar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain, di sini aku akan quick aja teman-teman. Jadi koin Cirrus akan listing di Gate.io dan saat ini lagi dalam tahap mining ya. Teman-teman bisa melakukan mining atau staking token GT kalian dan kalian akan memperoleh token Cirrus. Ini belum mulai dan akan dimulai sekitar 8 jam ke depannya. Token Cirrus ini adalah project yang berfokus pada renewable electric, yang tujuannya adalah untuk mereduce carbon emission, yang tentu saja akan bagus untuk dunia, teman-teman. Jadi project ini menggunakan tema green energy yang memang sudah lumayan banyak dipakai oleh project-project terutama yang keluaran tahun 2020 kemarin ya, seperti Chainlink itu kan semuanya menggunakan renewable energy. Jadi project-project yang biasanya proof of stake. Nah, itu teman-teman bisa dapetin hadiahnya dengan melakukan staking di Gate.io. Stakingnya adalah GT token. Jadi buat yang pengen untuk ikutan juga bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi buat daftar GT ya, atau Gate.io. Oke, lanjut, kita akan lihat dari beberapa berita yang ada pada market. Jadi di perdagangan kemarin, secara data terutama dari produk ETF, Bitcoin mendapatkan inflow yang lumayan bagus. Ada whales yang sepertinya ini mulai entry. Para retail, investor-investor besar yang juga beli lewat beberapa hedge fund ini juga mengalami akumulasi yang lumayan banyak. Mayoritas kemarin dapat inflow kecuali Grayscale yang masih tetap dalam arus keluar. Sementara dari Ethereum kemarin juga sedikit mendapatkan inflow tetapi tidak signifikan, teman-teman. Kemudian dari data weekly crypto asset flow juga menunjukkan kondisi yang sama, di mana di perdagangan closing kemarin itu ada inflow yang lumayan bagus masuk ke pasar. Ini mengindikasikan Bitcoin sudah mendapatkan inflow yang lumayan bagus sejak 3 minggu terakhir, which is ini sinyal yang sangat-sangat baik untuk pasar. Dan market yang paling mendominasi itu datang dari Switzerland, kemudian Amerika Serikat. Sisanya sebagian kecil dari Australia. Jadi whales yang melakukan akumulasi ini justru datang dari market US ya. US sama Swiss. Oh, Swiss salah satu negara yang bisa dibilang menjadi safe haven. Apakah orang-orang kaya ini sudah mulai membeli Bitcoin ya? Jadi ya itu adalah suatu berita yang lumayan bagus untuk Bitcoin ke depannya. Kemudian kita sedikit beranjak dari ekonomi makro. Jerman dikabarkan masuk resesi pada kuartal ketiga 2024 ini. Ya, meskipun di sini dinyatakan bahwa Jerman sedang mengalami resesi ringan, teman-teman. Jadi yang namanya resesi adalah ketika PDB mereka, ya GDP mereka mengalami negatif 3 kuartal berturut-turut. Itu berarti Jerman sudah memulainya sejak awal tahun 2024 lalu dan baru terkonfirmasi di kuartal ketiga 2024 ini.
Jadi ini bisa saja meluas karena Jerman sendiri merupakan salah satu penyuplai barang-barang berupa elektronik, kemudian yang berbahan baja, ya produk-produk olahan berbahan baja, kemudian stainless steel itu banyak yang terkenal datang dari Jerman. Nah, kalau Jermannya resesi bisa jadi supply ekspor import terkait dengan barang mentah ataupun barang jadi yang berhubungan dengan metal ya, itu bisa saja terganggu dan bisa meluas ke berbagai negara lain, teman-teman. Selain itu juga Cina dikabarkan ya sudah mulai mengalami penurunan dari sudut pandang ekspor import. Kita udah lihat datanya tadi dan juga akan mengarah kepada kebijakan fiskal yang mungkin akan lebih besar. Sebelumnya Cina sudah memberikan stimulus ekonomi untuk men-trigger perekonomian mereka bisa kembali meroket, teman-teman. Kalau kita lihat dari berita sebelumnya, kemarin kan sempat nih pemerintah Cina memberikan sekitar 1 triliun yuan ya untuk membail out bank-bank besar yang memang sudah mengalami masalah, kemudian perusahaan-perusahaan properti yang juga sudah butuh suntikan dana. Kedepannya ini akan berpeluang terus ditingkatkan sehingga akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar, teman-teman. Pasar Cina akan pulih, otomatis ini akan membuat market juga akan positif ke depannya. Jadi ini adalah bisa dibilang step awal atau mungkin dibilang baru permulaan saja sebelum mendapatkan likuiditas yang lebih besar, teman-teman. Jadi ini adalah poin bagus untuk pasar. Kemudian kita sedikit beralih ke data on-chain. Kalau kita lihat dari data demand pada Bitcoin di perdagangan beberapa hari terakhir, ini mengalami demand yang terus meningkat ya. Sejak 8 Oktober kemarin sampai 13 Oktober, data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akumulasi pada Bitcoin. Dan ketika itu pergerakan Bitcoin justru masih dalam posisi di bawah range harga 70.000, which is ini merupakan sebuah fase-fase akumulasi yang menarik untuk teman-teman perhatikan. Ini belum terlambat, teman-teman. Bitcoin demand akumulator address terus mengalami rally selama pergerakan Bitcoin sideways kemarin, dan syukurnya Bitcoin belum terlalu mengalami lonjakan ya. Secara teknikal juga aku perhatikan Bitcoin masih lumayan menarik untuk akumulasi. Kemudian dari Twitter, teman-teman, BlackRock, Larry Fink percaya bahwa Bitcoin ini akan menjadi salah satu kelas yang bisa diklasifikasikan khusus sendiri. Ya, artinya Bitcoin tidak bisa diklasifikasikan dengan aset kelas manapun, termasuk itu saham, komoditi, atau bahkan sebagai sekuritas, teman-teman. Bitcoin punya kategorinya sendiri. Itu kepercayaan dari Larry Fink. Kemudian dari berita yang lain datang dari Solve. Nah, Solve ini adalah salah satu penyedia layanan Bitcoin staking. Nah, meskipun Bitcoin ini merupakan konsensus proof of work yang notabene bisa di mining bukan di staking, namun perusahaan Solve ini berusaha untuk menghadirkan peluang juga, khususnya bagi mereka yang memang pengen stake Bitcoin mereka. Tentu saja yang namanya stake ini bukan staking sebagai validator, melainkan stake dengan konotasi ya buat teman-teman yang pengen untuk dapatin reward. Jadi project ini dibentuk oleh Nomura, kemudian juga ada Blockchain Capital dan juga OKX Venture yang bergabung dan juga memperoleh dana sekitar 11 juta US dollar untuk membuat protokol Bitcoin staking ini. Dan kemungkinan akan ada akumulasi yang juga mereka lakukan ke depannya. Sekarang mereka baru punya sekitar 20.000 Bitcoin saja. Lalu dari berita yang lain datang dari Kamala Harris, mencoba untuk merayu para investor kripto ya. Jadi Kamala Harris dalam kerangka regulasinya itu berkomitmen untuk membuat regulasi terkait dengan kripto yang akan lebih mudah dijangkau untuk para pemilih pria kulit hitam. Rasis banget ya. Kalau kita lihat dari Polymarket sih, kondisi dari pemilu Amerika Serikat itu masih didominasi oleh Donald Trump, punya suara sekitar 55% ya, dibandingkan Kamala Harris yang bisa mencapai 4,4%, teman-teman. Jadi suara Donald Trump masih lebih unggul sementara ini. Jadi Kamala Harris mencoba untuk merayu anggota atau komunitas dari kripto.
Kemudian berita kita lihat dari beberapa altcoin. Ada Avalanche yang berencana untuk melakukan buyback ya, sekitar 2 juta AVAX ya yang kemarin sempat dijual ke Terra di tahun 2020 ini bakalan di buyback oleh Avalanche sendiri, dan ini merupakan salah satu keputusan yang bagus teman-teman untuk memaintain harga Avalanche jadi lebih baik ya, harga AVAX jadi lebih baik dengan adanya buyback tersebut. Tentu saja dengan buyback tersebut bisa saja menjadi salah satu poin kenapa pergerakan AVAX mengalami rally. Lalu ada YouTuber terkenal MrBeast ya, yang dikabarkan terindikasi melakukan manipulasi pada pasar, terutama pump and dump token low cap. Ini beritanya cukup ramai kemarin ketika dilihat ada salah satu orang di Twitter namanya Soma XBT, dia memposting tentang riwayat MrBeast ini melakukan swap token, jual and beli ya, beli dan jual beberapa aset token yang mungkin teman-teman terkenal, dan dia membagikan kepemilikan aset yang dimiliki, ada ARN, ada TRVL, dan juga aset-aset yang lain. Jadi total net value yang dimiliki oleh MrBeast sementara ini adalah 219.000 US dollar di aset berupa low caps, teman-teman. Itu. Kemudian berita datang dari Monochrome. Ya, ini adalah salah satu penyedia layanan ETF yang kabarnya bakalan meluncurkan first Ethereum ETF yang bisa diperdagangkan di Australia. Teman-teman, ini berita yang bagus juga untuk Ethereum. Meskipun kalau kita lihat secara fakta, Ethereum ETF itu nggak terlalu diminati oleh pasar. Ya, jadi volumenya cenderung kecil. Itu kalau kita udah melihat dari market Amerika Serikat loh. Market Amerika Serikat aja perdagangannya nggak terlalu ramai, apalagi kalau di Australia ataupun di negara lain. Tapi ya itu good point sih sebenarnya. Cuma kita lihat aja seperti apa nanti impact-nya terhadap pasar. Lalu ada proposal terbaru datang dari Ethena Labs. Ethena Labs bakalan menjadikan Sol sebagai aset backup untuk USDE. Teman-teman, aset backup-nya. Waduh, kenapa harus Solana? Kenapa tidak Bitcoin ya? Tapi ini adalah proposal terbaru yang mereka akan rencanakan ke depannya dan akan diaplikasikan tentu saja. Teman-teman, proposal ini akan merekomendasikan alokasi dukungan USDE ke Sol dan memanfaatkan mekanisme yang hampir sama dengan mekanisme lindung seperti Ethereum dan juga Bitcoin. Itu berita terbaru dari Ethena Lab. Aku sendiri nggak tahu kategorinya positif atau negatif. Kemudian ada dari Ton ya, ini Martuns itu ngepost bahwa posisi dari harga Ton saat ini itu sudah masuk ke posisi yang low risk area. Jadi area-area yang cukup menarik untuk teman-teman akumulasi. Ini menurut beliau ya, ini bukan menurut saya, teman-teman. Di komunitas Telegram kita juga ada yang nanya nih, gimana kabarnya Ton. Nah, semoga dengan adanya postingan ini teman-teman bisa mendapatkan satu referensi ya. Mana tuh yang nanya kemarin tentang Ton ya? Nah, itulah, pokoknya ada di sini, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin punya komunitas Telegram, ya, yang pengen punya komunitas Telegram, yang punya akun Telegram, silakan untuk join aja. Linknya ada di kolom deskripsi. Itu. Kemudian dari berita yang lain datang dari Jupiter. Sekarang sudah tersedia di mobile. Aplikasinya tentu saja akan memudahkan teman-teman untuk melakukan swap token penyimpanan aset ya, dengan mendownload aplikasinya yang ada di Apple Play Store. Nah, itu teman-teman, Apple Store ataupun Play Store. Lalu ada AAV yang bakalan mendukung World Liberty Financial. Ini adalah salah satu penyedia layanan DeFi yang akan diluncurkan ke depannya oleh Donald Trump, ya kan? Jadi ini sudah dicoba ya di mainnet yang ada di AAV. Kemudian AAV juga akan melakukan upgrade volume 3.2 yang akan menjadi salah satu tonggak bagus untuk gas efisiensi dan juga customable risk management yang lebih baik untuk AAV, salah satu platform DeFi. Oke, itu beberapa berita yang ada pada market, lumayan bervariasi beritanya, tapi overall menurut saya banyak yang good point. Sekarang gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Teman-teman, kita sudah pernah bahas sebenarnya Bitcoin ini akan berpeluang untuk bullish. Videonya kapan? Videonya sekitar 2 minggu lalu. Ya, di situ aku concern. Di time frame weekly kita bergerak sangat bagus. Ada 3 candle
yang tercipta di sini. 3 candle hijau di time frame weekly-nya. Teman-teman bisa lihat, ini waktu di bulan September tanggal 9, kemudian tanggal 16 September, kemudian 23 September. Kita udah create kita sudah create 3 candle hijau. Yang berarti apa? Berarti adalah indikasi bullish. Indikasi pertama sih sebenarnya adalah bukan itu. Indikasi pertamanya adalah pola bullish engulfing, di mana satu candle hijau mengalahkan satu candle merah sebelumnya, di mana hal tersebut sudah terjadi pada pergerakan Bitcoin waktu bulan September. Ini adalah indikasi bullish engulfing yang pertama, indikasi bullish. Kemudian kita dapat sinyal bullish berikutnya di 2 minggu perdagangan ke depan, teman-teman, di mana 3 candle hijau sudah terkonfirmasi, dan ini mengindikasikan tren awal pada fase bullish. Setelah 3 candle hijau tersebut, kita create satu candle merah, ya. Dan candle merah ini sebenarnya agak riskan, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya pernah Bitcoin ini drop turun sampai 60.000 something. Ya, dan kalau kita perhatikan juga di time frame 1 hari, kita sempat wanti-wanti ke teman-teman adanya level Fibonacci 61,8 yang menarik untuk dikunjungi oleh Bitcoin. Dan waktu itu 61,8 berhasil di breakdown, ya. Bitcoin breakdown, tapi kalau kita perhatikan dari closing time frame weekly-nya, Bitcoin sama sekali belum close di bawah 60.000. Artinya apa? Artinya kita masih positif, Bitcoin mantul di Fibonacci 61,8, which is ini adalah sinyal yang bagus untuk pasar. Nah, minggu 30 September ini Bitcoin mengalami koreksi. Kemudian kita create satu doji yang mengindikasikan tekanan dari penjual itu sudah mulai melemah. Ya, meskipun tekanan belinya waktu itu belum terlalu bagus juga. Dan di perdagangan kemarin nih, Bitcoin rally sampai 5%, which is ini bagus. Ya, pergerakan Bitcoin ditunjang oleh smart money yang juga sudah mulai muncul dan rame di pasar untuk perdagangan kemarin. Ini merupakan sebuah indikasi yang bagus. Dengan melihat pola seperti ini, aku lebih yakin kalau pergerakan Bitcoin akan kembali melanjutkan tren kenaikan. Sementara Bitcoin masih terlihat konsolidasi di time frame weekly. Bitcoin masih bergerak dalam sebuah descending broadening wedge pattern. Belum breakout dan belum memberikan konfirmasi tentang bullish. Saat ini area penting yang untuk bisa teman-teman pahami dan perhatikan adalah di resistance kisaran 68.000 sebagai level resistance konfirmasi. Andai kata Bitcoin mampu menembus area 68.000, maka peluang Bitcoin untuk mengalami rally lebih tinggi dan mencapai all-time high baru akan terbuka. Target saya sih 90.000 terlebih dahulu. Itu. Jadi secara closing time frame weekly kemarin positif. Kemudian di time frame daily pergerakan Bitcoin juga lebih bagus lagi, ya. Bitcoin mulai mendapatkan inflow yang lumayan banyak dari beberapa penyedia produk ETF. Kita sudah bahas tadi di sini. Dan juga secara tren, smart money mulai masuk lagi ke pasar di perdagangan kemarin. Bitcoin rally sampai 66.000 itu merupakan sebuah good point. Ya, sementara itu jadi saat ini resistance terdekat untuk Bitcoin adalah di 66.000 dengan next targetnya adalah di 68.000. Sementara area level support terdekat cukup jauh ada di 63 ribuan something untuk Bitcoin. Itu. Jadi overall positif. Di time frame 4 jam pergerakan Bitcoin juga belum mengindikasikan tren pembalikan arah. Pergerakan smart money memang sudah meningkat tapi belum dalam full atau max capacity. Ini masih bisa berpeluang meningkat ke depannya, which is sinyal yang bagus juga untuk pasar. Sedikit perbandingan, kemarin market gold XAU mengalami koreksi, ya. S&P 500 kemarin rally. Ya, ini jelas sih, ini ascending triangle pattern ya, dan bakalan bullish untuk S&P 500. Sementara Bitcoin kelihatan sepertinya bakalan ada koreksi dulu, teman-teman. Apalagi kemarin dia pump di market Asia ya. Jadi udah 24 jam nih Bitcoin mempertahankan range harga yang di posisi sekarang, which is ini sebenarnya indikasi yang bagus juga. Teman-teman wajar kalau akan ada koreksi-koreksi tipis. Teman-teman bisa manfaatkan
hal tersebut untuk melakukan akumulasi ya. Kemudian BTC Dominance kemarin tidak bergejolak, syukurnya sih. Beberapa altcoin kemarin positif banget, ada Ethena, kemudian ada FED, ada Manta, ada Ondo Finance, TON, bola dilirik ya. Terus ada AV, WLD, dan mayoritas altcoin rata-rata positif di perdagangan kemarin. Ethereum juga yang kabarnya loyo-loyo kemarin juga sudah mulai ada sedikit kenaikan yang lumayan bagus. Ya semoga hari ini juga bisa positif teman-teman. Dan kita 2 minggu menjelang penutupan bulan Oktober. Apakah Bitcoin bakalan positif belasan persen seperti riwayat-riwayat sebelumnya ya? Kalau kita lihat dari BTC monthly return di CoinGlass itu kelihatan banget memang Bitcoin ini cenderung positif di bulan Oktober. Nah ini datanya di bulan Oktober itu Bitcoin nggak pernah, ya pernah sih, pernah merah tapi 2 kali aja, itu pun minusnya cuma 3,8% sampai dengan 12,9%. Sisanya kalau Bitcoin bullish, minimal bullishnya itu sekitar 5%. Ya, dan seringnya itu ada di puluhan persen. 36, 39, 27, 10, 47, 14, 33, 60. Jadi mayoritas bullishnya puluhan persen. Ya, dan semoga Oktober ini kita bisa finish positif untuk pasar Bitcoin. Oke, jadi paling gitu aja. Jadi intinya next target 68.000. Kalau Bitcoin mengalami koreksi-koreksi sedikit di harga saat ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk akumulasi. Beberapa altcoin yang menarik kita sudah sempat bahas sebelumnya di channel ini ya, teman-teman. Aku lupa di video apa kita bikin. Kita bisa cek di Google, di Andre Greystone, teman-teman klik aja profilku, kemudian cari di bagian video. Di sini kita sudah pernah bikin beberapa altcoin yang aku pantau, dan overall sih sekarang masih on track lumayan bagus ya. Mana tuh videonya? Nah ini teman-teman, 6 crypto prospek di kuartal keempat 2024 ya. Ini aku posting di 12 hari lalu teman-teman. Jadi teman-teman bisa nonton video tersebut. Aku udah spill beberapa altcoin yang masih sangat-sangat menarik untuk tahun ini teman-teman. Jadi ya gitu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.